Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan puasa kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan besar harapan di akhir di Ramadan ini sampai selesainya bulan Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana tujuan berpuasa Ramadan. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang merupakan bagian daripada rukun Islam, yaitu terkait dengan zakat. Sahabat muslim rahimakumullah, di antara kewajiban seorang muslim selain mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian salat adalah menunaikan zakat. Sahabat muslim rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui, membahas sedikit lebih dalam, yaitu bagaimana apa hikmah daripada menunaikan zakat fitrah dan kapan waktu pelaksanaannya. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia atau perkataan-perkataan yang kotor, juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah pelaksanaan salat Id, maka itu terhitung sedekah biasa saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat muslim rahimakumullah, ada beberapa faedah dari hadis di atas. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan hikmah penunaian zakat fitrah. Ada dua hikmah yang besar yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Yang pertama terkait dengan orang-orang yang mengerjakan puasa tersebut, yaitu untuk mensucikan dirinya dari perlakuan yang kurang baik selama ia melaksanakan puasa, seperti perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan kotor yang tidak memberikan faidah sedikit pun, baik itu dunianya maupun akhiratnya, seperti mengejek, bergurau yang berlebihan dan lain-lain. Sahabat muslim rahimakumullah, kemudian yang kedua terkait dengan masyarakat, di mana zakat fitrah memberikan banyak manfaat kepada lingkungan kita, khususnya memberikan makan kepada orang-orang yang miskin atau dan fakir. Maka ketika kita terbiasa memberi kepada orang-orang miskin, maka akan tumbuh kasih sayang di antara orang-orang miskin dan orang-orang yang memberi. Dan inilah di antara faidah bagi orang-orang yang berzakat dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua adalah waktu penunaian zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa penunaian zakat itu dilaksanakan sebelum selesainya pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka zakatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi zakat ditunaikan setelah pelaksanaan salat Id, maka itu hanya terhitung sedekah biasa. Sahabat muslim rahimakumullah, lalu bagaimana sebenarnya pelaksanaan
atau waktu pelaksanaan pengeluaran zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembayaran zakat bisa dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan. Namun beberapa pendapat lain lebih bagus dikeluarkan atau penunaian zakat itu dilaksanakan 1 atau 2 hari atau bahkan 3 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Di antaranya adalah Ibnu Qudamah yang menyampaikan bahwa seandainya zakat fitri dibagikan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri, maka tentu saja hal itu tidak mencapai maksud yang disyariatkan zakat fitrah itu sendiri, yaitu membantu memenuhi kebutuhan orang-orang miskin untuk bersukaria pada Idul Fitri. Sahabat muslim rahimakumullah, maka mari kita berusaha untuk menunaikan zakat fitrah yang paling memudahkan kita, yang sudah biasa kita lakukan di masyarakat, yaitu mendekati pelaksanaan Idul Fitri 1, 2 hari atau 3 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri, sehingga apa yang disyariatkan itu tercapai, yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Sahabat muslim yang berbahagia, itulah beberapa faedah hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hikmah dan waktu pelaksanaan penunaian zakat fitrah. Sahabat muslim rahimakumullah, demikianlah hikmah dan waktu penunaian zakat fitrah. Semoga ini menjadi ilmu tambahan bagi kita untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengeluarkan zakat fitrah dengan pelaksanaan di waktu-waktu yang paling baik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.